Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini mempertemukan kita kembali dalam rangkaian acara kajian yang insya Allah akan terus kita adakan selama di bulan Ramadan dengan kitab Majmu'ah Al-Mawaidil Ramadaniyah min Anfasil Aliyah yang dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Habasyi, yang isinya banyak nasihat, banyak tuntunan, bimbingan daripada beliau. Ikhwani rahimakumullah, sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita akan kaji bersama dan apa yang kita akan dengarkan bersama, kita simak bersama, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan barakah. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa ikhwani rahimakumullah, beliau berkata setelah mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau banyak di sini mendoakan kita dengan doa-doa yang sangat luar biasa, dengan tentunya dengan doa kebaikan bagi dunia kita, kebaikan untuk akhirat kita. Dan kita niati di pagi hari ini untuk memberikan manfaat kepada orang lain, agar supaya kita menjadi orang-orang yang menjadi orang pilihan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, wa qala radhiyallahu an, ma'siyatul ghibati sahlatun 'alal lisan wa syar'u syaddada fiha jam, al-ghibatu asyaddu min 30 zaniyah fil Islam. Al-Habib Ali radhiyallahu ta'ala anhu warda mengatakan di Mawaidil Ramadiyah ini, di Al-Aidatil Ula, yakni di tanggal 1 bulan Ramadan, beliau menjelaskan dan memperingatkan kepada kita tentang bahaya maksiat daripada ghibah. Khususnya di bulan Ramadan seperti saat ini, ghibah memang sangat ditekankan, jangan sekali-kali kita berani untuk menghibah seseorang. Kenapa? Karena puasa ini bukan hanya menahan lapar, menahan haus, dahaga, akan tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ghibah ini sebagian ulama mengatakan minal kabair. Sebagian daripada golongan dosa besar adalah al-ghibah. Jika ghibah ini sudah dikategorikan minal kabair, dosa yang besar, maka taubatnya pun tidak cukup hanya beristighfar, memohon maaf kepada Allah, karena ini sudah berkaitan dengan orang lain. Ghibah ini, para pemirsa ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada, ghibah ini adalah menyebutkan aib seseorang, baik pada budi pekertinya ataupun pada pribadinya atau sifat dan wataknya. Sama saja. Apapun yang kita sebutkan daripada seseorang, jika seseorang tadi itu merasa tidak senang, merasa risih, terganggu dengan ucapan kita, itulah namanya ghibah. Walaupun kenyataannya memang demikian. Fulan bin fulan memang seperti ini, fulan bin fulan wataknya seperti ini, fulan bin fulan seperti ini dan seperti itu, dan yang lain sebagainya. Ini adalah minal ghibah. Jika kita menghibah atau menggunjing seseorang, sedangkan apa yang kita ucapkan tadi itu tidak ada pada diri seseorang tersebut, maka itu bukan lagi ghibah, tapi namanya buhtan, mengada-ada, dan itu dosanya jauh lebih besar daripada ghibah, karena telah mengada-ngada sesuatu yang tidak ada pada orang lain. Oleh karenanya Al-Habib Ali di sini mengatakan maksiatul ghibah sahlah 'alal lisan. Maksiat lisan ini sangat mudah untuk lisan kita. Sangat mudah untuk lisan kita. Siapapun, jika lisan ini tidak dijaga daripada perbuatan ghibah,
maka dikhawatirkan puasa kita pahalanya akan hancur, pahalanya tidak akan sampai kepada kita karena pahala kita telah diambil oleh orang yang telah kita ghibah. Sehingga Al-Imam Hasan Al-Basri ketika beliau diberi kabar oleh seseorang tentang adanya seseorang yang menggibah beliau di depan si orang tadi itu, lalu kemudian orang ini memberikan kabar kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, wahai Imam, engkau telah digibah dengan seseorang tentang perilaku Anda, tentang sifat Anda, tentang ala kulli hal orang ini menjelek-jelekan Anda di depan orang banyak, menggibah Anda. Apa yang dilakukan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri? Beliau bukan membalas dengan caci maki, beliau tidak membalas dengan ghibah atau menjelek-jelekkan orang tadi itu. Justru beliau berdiri dan bergegas menuju ke dapur dan memerintahkan kepada orang-orang di sana untuk memasak sesuatu manisan yang sangat manis dan sangat enak rasanya. Lalu kemudian Imam Hasan Basri mengatakan kepada seseorang tersebut, apakah engkau mengenali orang tersebut? Naam ya Imam, aku tahu di mana letak rumahnya dan aku tahu persis sama orangnya. Bawa ini kepada orang itu. Ini bawa dan katakan dariku, aku berterima kasih banyak kepadanya. Wahai Imam, apa yang telah engkau lakukan? Engkau dighibah, engkau digunjing, engkau dicaci maki, tapi engkau memberikan sesuatu balasan yang sangat luar biasa ini. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, apakah aku tidak patut membalas kebaikan kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepadaku? Bagaimana tidak? Pahalanya orang tadi itu yang telah menggunjing aku, menggibah aku, telah diberikan kepada aku, maka aku balas orang tersebut dengan sesuatu ini. Ikhwani rahimakumullah, jadi ketika kita mendengar ada seseorang yang menggibah kita, menggunjing kita, bahkan menuduh kita, maka sikap kita harus tahu diri, jangan cacian dibalas dengan cacian, jangan tuduhan yang tidak benar kita balas dengan tuduhan yang tidak benar, tapi tunjukkan akhlak yang baik dengan suri tauladan yang baik yang telah dicontohkan oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syar'u syaddada fiha jam. Habib Ali mengatakan bahwa ghibah ini syaddada fiha jam. Syariah ini sangat memberatkan sekali kepada orang yang berbuat ghibah. Karena ini adalah minal kabair. Sesuatu yang adalah ini adalah termasuk dosa yang sangat besar. Ada memang ghibah yang diperbolehkan. Yang dikatakan oleh Imam Nawawi di dalam sebuah keterangan bayan beliau, yaitu i'lam annal ghibah tubahu li gharadin sahihin syar'in. Diperbolehkan ghibah di dalam syariah, tetapi dengan tujuan yang tertentu, tujuan yang diperbolehkan, yang dianggap boleh oleh syariah. Di antaranya yaitu dengan sekiranya la yumkinul wusul ilaihi illa biha. Seseorang tadi itu tidak bisa memahami seseorang yang akan disampaikan kecuali dengan menyebut kekurangan seseorang atau cacat seseorang. Di sini Imam Nawawi memperbolehkan menghibah dengan tujuan yang benar. Apa tujuan yang benar di sini? Banyak sekali, di antara tahdhiril muslimin minasyarri, yaitu memberikan peringatan kepada umat Islam, kepada tetangga kita, kepada kerabat kita, kepada anak-anak kita. Sehingga beliau mengatakan, Imam Nawawi boleh di sini dengan menyebut kekurangan ataupun cacat ataupun yang ada pada watak perilaku daripada seseorang yang jelek tersebut, dengan mengatakan, awas, fulan ini yang bajunya pakai ini, yang setiap harinya di sini, yang rumahnya begini, ini jangan didekati. Ini bahaya, ini penipu, ini sudah banyak korban, ini pemabuk, ini pecandu ganja, ini pecandu narkoba. Nah, di sini boleh menyebutkan oleh Imam Nawawi, yakni menghibah karena ada gharad sahih, ada tujuan yang tertentu. Banyak sekali di sini sesuatu yang diperbolehkan oleh beliau, di antaranya yaitu memberikan nasihat kepada umat Islam
memberikan peringatan kepada umat Islam, baik kepada tetangga kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ya waladi, wahai anakku, jangan kau dekati fulan. Anda menyebutkan nama seseorang, bukan ghibah, karena dalam rangka untuk menyelamatkan anak kita, karena anak itu tidak sholat Jumat matalan, karena anak itu tidak puasa matalan. Karena takut kita akan terkena imbas ketularan, cari wong Jawa, ketularan penyakit. Karena orang yang sakit jika berkumpul dengan orang yang sehat, maka jelas yang sehat akan kena penyakit. Bukan yang sehat, bukan yang sakit akan menjadi sehat. Begitu pula orang yang baik, jika dia tidak mampu mengendalikan, jika dia tidak bisa membaca situasi dan kondisi, maka bukan barang tidak mungkin dia akan ketularan penyakitnya. Nah, jadi beliau mengatakan wasyar'u syaddada fihal jam. Al-ghibatu asyaddu min 30 zaniyah fil Islam. Dosa daripada ghibah ini lebih jahat daripada 30 orang yang zina. Kenapa? Orang yang menghibah ini kok lebih berat dosanya dibandingkan dengan pelaku zina sekalipun 30 kali melakukan perzinahan. Karena orang yang berzina, dia melakukannya, dia sadar bahwa dirinya salah dan masih bisa diharap taubatnya. Tapi terkadang seseorang ini menghibah, dia tadi itu tidak merasa bahwa ini dosa. Bahkan dia menganggap ini dosa kecil, dengan berwudu nanti sudah habis, dengan kita hadir majelis taklim nanti kita sudah habis ini dosanya. Lah, ini adalah dosa besar, dosa yang dikategorikan minal kabair oleh agama. Jadi asyaddu min 30 zaniyah fil Islam, lebih jahat, lebih jelek dosanya, lebih berat dosanya daripada 30 kali berbuat zina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kamu menggibah di antara satu dan yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian mau jika engkau memakan daging saudaramu dimakan dengan mentah? Fakarihtumuh, maka engkau pasti akan merasa jijik, merasa tidak enak dengan makan tersebut. Wal lisan, sedangkan lisan ini kata beliau mustaka ilallahi subhanahu wa ta'ala. Lisan ini selalu mustaka, watul, selalu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, lisan ini wa nas'aluhu, dan meminta kepada Allah supaya lisan ini ayyuwafiqona, supaya lisan ini selalu dijaga. Karena keselamatan anggota badan semua ini tergantung selamatnya lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan daripada manusia ini bergantung daripada lisan kita. Oleh karenanya Al-Habib Ali Al-Habsyi menegaskan di sini, jangan sekali-kali kita berani menghibah orang, kalaupun harus menyebutkan aib atau kekurangan seseorang, itu diukur dengan syariah, dengan agama. Apa tujuannya kita menyebutkan kekurangan seseorang? Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Jika tidak ada manfaat, jika tidak ada faedah, tidak ada sama sekali yang berhubungan dengan menyelamatkan orang lain, maka ini adalah hukumnya haram, dan ini minal kabair. Nah, beliau juga berkata, wa qala radhiyallahu an u'kufu ala dzikrillahi wa dzikri rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ala tilawati kitabillah, yani Al-Qur'an. Hendaklah kalian terus-menerus beriktikaf di ala dzikrillah, atas zikir kepada Allah, wa dzikri rasulih, dan berzikir dengan menyebut, yakni dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala tilawati kitabillah, yakni Al-Qur'an, dan terus-meneruslah kalian memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Khususnya di bulan Ramadan.
Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an 30 juz ini di bulan Ramadan. Adapun tepatnya malam Lailatul Qadar. Kapan? Wallahu a'lam terjadinya. Yang jelas kita berharap insyaallah mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam, yakni malam Lailatul Qadar yang dikatakan khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, jika kita terus-menerus berzikir kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, dan membaca Al-Quran, batadfarun bimadadihi wa sirrihi, maka engkau akan mendapatkan madad pertolongan dari Allah dan akan mendapatkan sir, rahasia-rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqbalu ala Allah fi hadha syahril azim bil a'malus salihah. Maka hadapilah bulan Ramadan ini, isilah bulan Ramadan ini, bulan yang mulia ini, dengan kita memperbanyak amal yang saleh. Kita bermunajat kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan tarawih kita, dengan tadarus kita, dengan zikir kita, dengan Al-Quran kita. Ini adalah merupakan yang insya Allah akan mendapatkan madad. Seberapa kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah, seberapa kita mempersiapkan tempat atau wadah yang akan menerima madad daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan al-madad bi qadril isti'dad. Pertolongan dari Allah ini kadar isti'dad kita, persiapan kita. Kalau kita menerimanya dengan tempat yang wadah yang besar, tentunya air tersebut akan masuk ke dalam wadah tersebut, yakni pasti akan banyak memperolehnya. Namun jika kita menghadapi bulan Ramadan, kita tidak mempersiapkan diri kita, wadah kita hanya kecil, hanya mungkin dengan satu tangan, ya hasilnya satu tangan. Namun jika menerima kita, istiadat kita, menerima pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan persiapan, yakni hati yang lapang, yang penuh keikhlasan, wa akhlasu fil a'mal was'alullaha qabuluha, dan lebih penting daripada ini adalah ikhlas di dalam beramal, was'alullaha qabulaha, dan mintalah kepada Allah agar supaya amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, ini pesan daripada beliau. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, yakni memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Al-Quran, dan hindari daripada sifat-sifat riya, sifat-sifat ujub, sifat-sifat sum'ah. Ini adalah semua penyakit. Wahdharu minar riya wal ujub was sum'ah. Hindari penyakit-penyakit riya, ujub, sum'ah. Sum'ah ini nek cari wong Jawa seneng disebut. Nek disebut seneng. Enggak disumbang wong gak nyebut, yo kurang pati ikhlas. Jadi ikhlasin habis disebut. Dia memang senang disebut. Kalau dipuji orang, dia merasa puas. Dia ujub, bangga diri. Dia bangga diri, merasa cukup dengan amalnya. Dia riya, dia pamer dengan amalnya. Wa akhlasu fil a'mal, maka ikhlaslah dalam beramal dan mintalah kepada Allah agar supaya amal ini selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Maka caranya dengan menahan diri kita anirtikabil maharim, menahan diri di bulan Ramadan ini. Kita perkuat kendali ini dengan bulan Ramadan, dengan menahan emosi, dengan menahan nafsu, dengan menahan berbuat maksiat, maka insya Allah amal ini banyak diterimanya. Karena begini perumpamaannya. Ada air 1 gelas atau susu 1 gelas. Tentunya 1 gelas air putih, 1 gelas susu ini jika diminum akan menghilangkan haus atau dahaga. Namun jika gelas yang diisi susu yang manis, susu segar ini kita campuri dengan racun 1 tetes saja, bukan 1 sendok, 1 tetes saja daripada perbuatan maksiat yang berupa ujub, riya, sum'ah, dan lain sebagainya, pamer, yang senang dipuji,
Lalu kemudian racun tadi itu kita masukkan, 1 tetes saja kita masukkan ke dalam gelas yang isi susu tersebut, maka niscaya kita tidak akan pernah mungkin meminumnya. Karena apa? Karena kita tahu setetes dari racun akan mematikan. Bagaimana kalau sekarang racunnya 1 gelas, sedangkan susunya 1 tetes? Amalnya ndak sepiro. Amalnya ndak sepiro. Baca Qur'ane mik 2 lempir, trawene yo ngoyok-ngoyok, banter-banteran, sedekahe yo cuma recehan. Oh, tapi dia sum'ah, ujub, riya. Ini sama dengan 1 gelas racun dicampur dengan 1 tetes susu. Warijlu ihfaduha 'ala al-mashi al muharram, wal batnu ihfaduha ila akli al muharram, wal 'ainu ihfaduha 'anil nadhar ila al muharram, wal udhun 'anil istima' ila al muharram, wal yad ihfadhu 'an tanawulil haram, warbahu min syahrikum hadzal ribh al abadi. Kata beliau al Habib Ali al-Habsyi, jagalah kakimu berjalan menjaga daripada berjalan menuju ke tempat yang haram. Mungkin di pagi hari ini sebagian dari anak-anak muda kaum muslimin banyak yang jalan-jalan di jalan raya, banyak yang melakukan olahraga. Ini sebetulnya adat yang kurang bagus, karena di bulan Ramadan mestinya diisi dengan tadarus di subuh, di pagi hari, wirdul latif, wirdun nawawi, baca yasin, baca wirid-wirid mestinya. Ini bukan untuk jalan-jalan. Ini mestinya berjalannya ini sudah haram. Kenapa? Karena dia berjalan menuju ke tempat yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal batnu ihfaduha an aklil muharram. Perut kita jaga dari makanan yang haram. Jangan sampai kita berbuka, bersahur daripada makanan yang haram. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal seseorang sedangkan seseorang tadi itu makanannya adalah haram. Akluhu mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajabulah. Jika makanannya dia haram, minumannya dia haram, fa anna yustajabulah, maka dari mana amal ibadahnya akan diterima oleh Allah? Di annallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Karena Allah Subhanahu wa taala ini maha suci dan tidak akan pernah menerima amal seseorang kecuali daripada makanan yang bersih daripada haram. Jika kita menjaga kaki kita, menjaga tangan kita, menjaga perut kita, menjaga semua anggota badan kita, maka kita akan banyak mendapatkan laba, untung, faedah, rabih min syahrikum, akan mendapatkan banyak daripada faedah ataupun laba, untung di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan insyaallah dengan nasihat-nasihat daripada beliau ini akan menjadikan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan yang haram, diberikan rezeki yang halal, sehingga ibadah kita di bulan Ramadan, yakni dengan berpuasa ini, kita berbuka dengan yang halal, minum dengan yang halal, sahur dengan yang halal, yang kita pakai menuju tempat tarawih, yang kita pakai juga halal, sarung kita, sajadah kita, dan lain-lain sebagainya, diusahakan daripada perkara yang halal, sehingga insya Allah amal yang sedikit ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya Habib Ali juga di sini banyak meminta dan mendoakan kita agar kita selalu diberkahi dan selalu diberikan taufik hidayah untuk melakukan amal yang saleh. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita dengar bersama dijadikan acuan, dijadikan tuntunan untuk mengisi di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.